Semangat pagi pioner semuanya, salam petir tentunya dan selamat buat Anda yang sudah KYC dan yang mungkin yang belum sabar ya, karena memang semua itu akan berjalan. Nah, teman-teman, jadi kita setiap hari pasti akan melihat perkembangan ya, yaitu tentang FI ini. Nah, mungkin karena banyaknya pioner di seluruh dunia dan banyaknya negara yang mengikuti atau yang menambang dari FI ini, informasi bisa saja datang dari beberapa sumber ya. Nah, kemudian salah satu sumber itu saya dapat hari ini dan harus saya bagikan kepada Anda semuanya. Nah, jadi teman-teman, banyak yang berdebat ya tentang konsensus FI. Dan saya menunggu sedikit karena saya ingin membuat pernyataan yang jelas tentunya tentang konsensus ini. Nah, jadi teman-teman, ini mengapa ya? Mengapa perlu konsensus tentang harga FI? Nah, jadi konsensus itu penting karena ketika Pi memulai transisi ke mainnet ya, beberapa perusahaan membuat aplikasi dan layanan yang akan menggunakan Pi. Untuk mempersiapkan ini, mereka sering perlu menandatangani kesepakatan yang perlu diberikan nilai kepada Pi. Jadi ketika Pi memang dibangun, maka yang namanya perusahaan-perusahaan itu sudah banyak juga yang bergabung, baik di hackathon ya, di hackathon, dan kemudian dimenangkan, dan mereka nanti bertanggung jawab juga untuk penukaran dari koin Pi ini, teman-teman. Kemudian di white paper ya kita tampak penting untuk memiliki nilai konsensus agar bisnis dapat mengembangkan ekosistem aplikasi dan layanan yang tersedia untuk FI ini. Namun ya, masalah sebenarnya dimulai saat debat ini disampaikan kepada masyarakat umum karena memang sampai hari ini nilainya 0 ya, teman-teman. Kemudian harga konsensus diperdebatkan antara pioner yang sangat percaya pada proyek Pi, ada yang mengatakan sekian, 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 dan sekian. Nah, ini sangat penting juga karena memang dari kesepakatan konsensus itu akan melahirkan sebuah nilai yang sangat besar, walaupun dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama. Kemudian juga banyak argumen ya untuk menilai konsensus yang tinggi. Kita perlu memastikan bahwa transisi ya atau transaksi ya pertama pada mainnet tertutup tidak akan menggunakan nilai Pi yang terlalu rendah. Nah, jadi jangan kita gunakan nilai Pi terlalu rendah pada awal karena ini akan mempengaruhi. Jika ini tidak akan terjadi, ini akan menurunkan nilai Pi yang sebenarnya. Kemudian pada mainnet tertutup ya, nilai Pi akan cenderung memiliki nilai pasar yang sesuai dengan keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Kita tidak bisa mengabaikan realitas ekonomi di dunia luar sana ya. Dan kemudian nilai konsensus yang tinggi berarti pioner yang lebih kaya ya, dan berarti daya beli yang lebih tinggi. Nah, ketika memang ini nanti konsensusnya tinggi, maka orang yang punya uang ya itu juga akan membeli koin kita dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, agar ekonomi Pi bekerja dengan benar, kita perlu memiliki cukup produk yang tersedia untuk membelanjakan yang diperoleh oleh Pi itu. Kemudian ya, kita akan menggunakan nilai Pi nanti mencapai pada jaringan terbuka, dan kemudian ada keuntungan dari koin Pi itu untuk tidak menukarnya menjadi uang fiat. Nah, kemudian juga sudah banyak contoh kenapa harga konsensus tinggi dipermasalahkan, tetapi mari kita berikan beberapa angka berdasarkan pengamatan kita, yaitu konsensus pada kisaran 1000 dan ya ada 314.000 dolar lebih per Pi-nya. Nah, mempertimbangkan pasokan 5 miliar Pi pada mainnet tertutup sulit untuk diperkirakan, tetapi mungkin ya akan lebih banyak. Kami memiliki top pasar sebesar 5.000 dolar billion ya, dan kemudian sampai dengan 1.500 billion dolar ya, untuk menempatkan ini ke dalam perspektif topi pasar BTC. Nah, jadi bisa jadi angkanya agak sedikit mahal gitu ya. Nah, jadi pada dasar minimal Pi akan lebih dari 2 kali lebih besar daripada seluruh pasar kripto saat ini. Nah, kemudian juga
pada saat ini tidak ada ya pada level-level ini, dan bahkan tidak sedekat dengan BTC, walau BTC saat ini dalam kondisi down ya, yaitu turun, dan jadi yes ya untuk potensi ini untuk bisa pada posisi yang sangat jelas tentunya nilainya. Nah, kemudian ya kita mengetahui ketika dimasukkan ke dalam perspektif dengan nilai-nilai konsensus tersebut, tampaknya benar-benar tidak realistis. Pi tidak begitu langka dan tidak begitu sulit untuk memiliki saat ini karena memang penambangan masih terus berlangsung. Nah, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa kita harus kehilangan harapan dalam FI dan ya tidak mempertanyakan visi jangka panjangnya, tetapi kita harus mengetahui tidak ada kesuksesan proyek Pi selain kita sendiri pioner yang benar-benar mencintainya. Nah, jadi teman-teman jelas sekali bahwa semuanya ini tergantung pada pioner sendiri dan kematangan dari core team ya. Nah, baik teman-teman, sekali lagi ini dibuka bukan untuk diperdebatkan ya, jadi jangan ragu untuk membahas ini. Ini adalah kekuatan komunitas FI ke depannya. Nah, jangan ragu untuk memberitahukan hal ini kepada orang lain tentunya. Oke, selamat menambang lah buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk berbahagia dan kemudian sukses ke depannya.